Oke, teman-teman semuanya, kita balik lagi ya ke podcast selepas sekolah di episode kedua ya. Sebetulnya hari ini gue mau ngundangnya itu anak sastra ya, dari FIB UI gitu. Cuman ya memang ada satu halangan lah mungkin. Maklum ya, anak FIB itu buku Pesta Cinta ya, masalahnya terlalu banyak. Ya, jadi kita ngundang Fatin ya, dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Ya betul. Iya. Ya, sebetulnya Fatin tuh harusnya episode 3 gitu. Gue mau ngajak Fatin ngobrol terkait beasiswa gitu ya. Karena ini salah satu masalah basic ya, untuk nggak hanya alter ya kayak gitu, tapi untuk banyak calon mahasiswa gitu. Apakah bisa gitu dengan kondisi ekonomi gue yang saat ini mungkin gak stabil, orang tua mungkin fatherless gitu ya, gak mau tanggung jawab ya dengan pendidikan selanjutnya. Apakah bisa gitu gue mengupayakan dapat beasiswa misalnya sebelum kuliah, atau seperti apa sih gitu ya ekosistem beasiswa di kampus yang Ya benar-benar bagus gitu ya. Ya seperti UI gitu ya. Apakah itu terbuka? Karena nggak tahun ini aja ya, dari tahun-tahun yang lalu ya gue selalu dapat kabar, oh UI itu mahal gitu ya, UI itu rahasia sulit hukum. ya, sulit dijangkau gitu ya sama semua orang gitu. Tapi ya gue ngadirin Fatin justru untuk menjawab itu semua. Apakah benar gitu UI itu mahal banget gitu, atau gini deh, pasti ada dong ya kan, ya mahasiswa yang dapat UKT memang mahal. Tapi ya kalau kita ngomongin UI selalu punya klaim ya bahwa UKT-nya berkeadilan gitu, disesuaikan dengan penghasilan keluarga. Tapi ya itulah yang harus kita tanya sama Fatin hari ini. Yes, siap. Mungkin gue mau ngulik sedikit dulu ya. Tapi anaknya dipanggil apa, Fatin? Panggil nickname aja Fatin boleh. Tapi kalau mau akrab manggil apa? Fafa. Oke, Fafa. Oke, Fa. Nih gue mau tanya deh gitu. Ya, tapi sebelum itu mungkin boleh kenalin diri dulu gitu ya. Sekarang kesibukannya apa aja? Oke sih. Sama gue mau tahu nih, pokoknya semua episode gue yang undang mahasiswa ya, gue mau tahu alasan milih program studi dan kampusnya apa sih gitu. Tapi lo boleh kenalin diri lu dulu. Oke. Ya. Jadi kenalin teman-teman semua, nama aku Erli Fatin Nabila. Teman-teman bisa panggil Fatin aja atau Fa gitu, ntar juga nengok. Sekarang aku maba di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan kesibukannya sekarang mengikuti 2 kaderisasi organisasi di FHUI. Yang pertama ada LK2, Lembaga Kajian dan Keilmuan FHUI. Lalu yang kedua ada Podium, Perancangan Dokumen dan Penulisan Hukum Universitas Indonesia. Jadi bisa dibilang 2 organisasi yang aku ikutin ini akademis banget ya. Emang kerjaannya nulis, mengkaji, riset gitu. Bukan organisasi yang apa tuh, danus bukan ya? Bukan. Aduh, kalau bisa sih danus buat diri sendiri ya lo. Ya, kayak tadi ya pertanyaannya, kenapa FH, kenapa UI gitu? Yuk, coba jelasin. Kenapa FH dan kenapa UI? Jadi pilihannya kenapa masuk FH itu sebenarnya dulu pengennya masuk hubungan internasional, tapi karena ada satu dan lain hal dengan berkaitan dengan suggestion dari orang tua juga, dan melihat prospek tentunya itu ya disarankan ke hukum. Tapi kayak ya not bad lah, di sini kayak masih membahas tentang politics juga dan kebijakan-kebijakan internasional, jadi ya relate lah dengan hubungan internasional. Lalu kenapa UI itu alasannya karena SNBP saya ditolak FHUGM, Romo. jadi gini, saya tuh orang yang sebenarnya suka balas dendam. Saya harus buktiin ke UGM kalau saya tuh sebenarnya lebih dari kamu loh gitu. Jadi kayak saya cari kampus yang ranknya itu di atas UGM, ya UI deh. Jadi saya waktu UTBK tuh milihnya cuma 2, FH UI dan yang kedua FH UNS, dan ya dapatnya FH UI gitu. Jadi alasannya kenapa UI ya sebenarnya karena ditolak UGM itu tadi sih. Jadi ya pengen buktiin lah ke keluarga terdekat kalau ya aku tuh ditolak SNBP FHUGM tuh bukan karena akunya kurang berusaha atau apa, karena ya Tuhan sudah menyiapkan yang lebih baik dari itu gitu. Yeah.
Ya, kalau ngomongin politik ya, gue mungkin kita belum bisa ya untuk bahas itu. Itu nanti kalau udah episode ke-10 ya boleh deh kalau ngebahas-bahas politik kayak gitu. Tapi Oke. sejauh yang lo tahu ya kayak gitu di UI misalnya kayak gitu, kesempatan dapat beasiswa itu gimana? Seluas itukah? Ya, atau sebetulnya ya memang pada dasar barriernya itu banyak banget kayak gitu. Karena gue selalu dapet DM ya dari teman-teman. Tapi sebelum itu manggilnya Bang aja, jangan manggil ya tadilah. Sapaan Oke. khusus ya apa internal alter gitu. Tapi kalau buat kamu manggilnya Bang atau Om. Oke, siap Bang. Aduh, jangan Om. Agak suspicious gitu ya kalau Om. Ya kayak gitu. Ya jadi bisa ya kan di FH manggilnya Bang kan kebanyakan. Iya Bang. Ya kalau di FIB Mas, Mbak gitu. Memang setiap fakultas di UI punya sapaannya beda-beda ya ke I see. yang lebih tua, ke dosen. Ya tadi tolong dijawab gitu. Kesempatan beasiswanya gimana? Sejauh saat ini lu kan udah hampir menyelesaikan 1 semester ya di FHUI ya. Iya ya. Jadi opportunities untuk mendapatkan beasiswa ini nggak hanya di UI aja ya teman-teman. Ini secara general itu sebenarnya depends on personal. Kalian mau nggak daftar beasiswa ini? Karena kalian harus berkomitmen di setiap tahapannya gitu loh. Kayak dari submit berkas, lalu tes tertulis atau esai, lalu wawancara itu kalian mau nggak melewati tahap-tahap itu? Dan kalau dibilang opportunitiesnya itu dikenal sulit ya, beasiswa itu dengan stigma wah beasiswa itu cuma buat orang-orang pintar aja, buat orang-orang pilihan, itu sebenarnya enggak teman-teman. Beasiswa ini menurutku adalah satu hal basic yang harus kita dapatkan, hak basic yang harus kita dapatkan. Karena kalau kita bicara tentang hak asasi manusia, itu salah satunya adalah mendapatkan pendidikan yang layak. Nah, gimana cara mendapatkan pendidikan yang layak? Yaitu dengan kita tidak terbebani akan UKT yang dipatok tinggi atau living cost kita saat kuliah. Nah, gimana caranya? Ya melalui beasiswa. Jadi, aku menganggap beasiswa ini adalah satu hak dasar yang seharusnya kalian dapetin gitu loh. Dan untuk menggapai ke sana itu tidak hanya bagi anak-anak yang pintar atau mungkin dari anak-anak yang prasejahtera dengan beasiswa-beasiswa afirmasi itu, tapi ini semua aksesibel. Bahkan teman-temanku dari anak-anak aparatur sipil negara itu juga banyak yang dapat beasiswa teman-teman. Ini tergantung dengan diri kita sendiri gimana kita mencari informasi dan berkomitmen di setiap tahapan seleksinya gitu. Ya karena memang kan kita tahu ya aparatur sipil negara tuh nggak selalu sejahtera. Iya. Ya betul. Ya banyak yang PNS daerah ya nggak selalu Jawa gitu, bahkan Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, bahkan mungkin yang di paling timur ya di NTT, NTB, yaitu ya gaji bapaknya mungkin dia guru PNS atau mungkin aparatur sipil di kelurahan ya kan, atau pemerintah daerah yang mungkin ranks gajinya nggak sampai UMR Jakarta gitu, dan itu malah mendapatkan kesulitan ketika untuk ya beasiswa yang kayak KIPK. Iya benar-benar. Tapi yang tadi ya sejauh yang lo tahu beasiswa itu nyata justru malah lebih banyak opportunity-nya gitu ya, selain selain KIPK ya ada yang lain gitu. Terus kalau lu nih, lu kan cerita sama gue ya jauh sebelum lo keterima di FA itu kan udah nyari-nyari beasiswa juga, banyak mempersiapkan gitu. Proses lo persiapan beasiswa lo itu sebelum keterima di FA itu seperti apa sih sebelumnya? Jadi kalau sebelum diterima di FH ini aku memperbanyak riset ya teman-teman. Ini beasiswa yang persyaratannya untuk keluarga prasejahtera itu kan harus menyertakan SKTM. Nah jujur aku nggak pernah dapat SKTM teman-teman, nggak pernah dapat SKTM, nggak terdaftar di DTKS, bahkan bantuan-bantuan sosial gitu keluarga aku juga nggak pernah dapat. Karena kalau dikatain miskin juga enggak, dikatain kaya juga enggak. Jadi kayak middle-nya tuh tapi yang middle banget gitu loh Bang. Jadi sulit. Iya. Mau dapat akses ke SKTM tuh enggak pernah dapat gitu. Akhirnya aku mengurungkan research untuk mencari beasiswa di kelompok yang menyertakan SKTM itu. Terus aku carilah beasiswa-beasiswa jenis lain yang ini tuh menyertakannya terkait prestasi. Nah, prestasi-prestasi itu aku menganggap bahwa saat SMA aku nggak seberprestasi itu kayak anak-anak yang ada di ibu kota ikut OSN sampai nasional, bahkan Olimpiade sampai internasional tuh aku nggak sampai ke sana. Iya, normal people kayak ya average aja lah gitu. Dan terus aku cari lagi informasi, ternyata ada satu beasiswa itu yang
boundariesnya hanya terkait dengan IPK. Jadi gimana nanti komitmen kita saat berkuliah itu harus mencapai IPK minimal sekian untuk mengeklaim beasiswa itu 100% gitu. Dan kemarin itu aku dapat informasi beasiswa jujur sebelum aku keterima di EVA. Cuman aku belum bisa apply karena belum ada LOA kan itu, letter of acceptance. Intinya lu harus keterima di kampus. Iya, harus keterima dulu. Gitu ya. Baru bisa apply, harus dapat NPM-nya juga buat apply ke beasiswa itu. Jadi sebelum diterima sih lebih ke research aja ya. Ini sebetulnya mana sih beasiswa yang bisa aku masukin dengan kondisiku yang seperti ini gitu. Jadi kayak udah pasang bidik duluan kayak mau apply yang mana gitu. Jadi kayak biar fokusnya nggak kemana-mana dan saat pemberkasan itu aku juga fokus dengan berkas yang diminta gitu. Beasiswa lu apa namanya? Yang lu dapat sekarang? Saya double scholarship. Yang pertama itu dari dua scholarship. Yang pertama itu dari Nama Foundation, collaboration dengan Rumah Kepemimpinan Indonesia. Itu fundingnya dari salah satu perusahaan minyak di Timur Tengah. Dan itu pusat administrasinya di seluruh dunia itu ada di Malaysia. Jadi itu kayak nggak buat Indonesia aja. Jadi itu accessible buat seluruh dunia dan aku dapat itu. Terus yang kedua itu dari Arundhati. Itu dari FHUI-nya sendiri. Itu mencakup biaya hidup juga kah? Iya, kalau yang cuman biaya kuliah aja. Kalau yang Arundhati ini mencakup living cost. Jadi setiap bulan aku dapat 1 juta dari beasiswa itu. Dan kalau Nama Foundation ini mengcover 100% UKT apabila IPK kita sesuai standar yang mereka inginkan di setiap semesternya. Lalu di Nama Foundation ini aku juga sebenarnya dapat living cost juga, cuman kayak nggak bisa langsung diklaim mentah-mentah as a living cost karena di situ kita harus menyertakan yang namanya social project dan itu bagian dari Nurture Development Program. Jadi kayak buat improvisasi diri kita sendiri kita harus menyertakan social project dan kita bisa ngeklaim satu projectnya itu sebesar $350 dan itu tersedia 20 project sepanjang kita S1 gitu. Ya berarti di luar beasiswa yang cukup populer ya kayak Tanoto, Paragon bahkan yang sekarang lagi gitu kayak BSI gitu ya. Sebetulnya peluang beasiswa dari berbagai macam institusi itu banyak banget sebetulnya. Oh banyak banget sebetulnya. Gitu. Di teman-teman lu yang di EVA itu macam-macam berarti? Oh macam-macam. Apa aja kira-kira yang lu tahu gitu? Dari mereka itu kebanyakan dari yayasan non-profit, yayasan alumni, terus beberapa juga ada yang dari BSI, lalu Nama Foundation sendiri kalau di FHU itu ada 5 orang, dan yang lainnya itu kalau setahu saya ya dari perusahaan-perusahaan swasta swasta. Jadi kayak nggak melulu beasiswa yang overrated, yang seperti orang-orang selalu bicarakan gitu. Berarti ini menjawab ya bahwa beasiswa di kampus ya dengan opportunity yang cukup luas seperti UI, UGM, ITB bahkan kampus-kampus yang lainnya itu sangat mungkin gitu dan itu tergantung ya gimana kita ya mengelola tujuan studi kita ya gitu. Karena gue dapet ya apa sih ya mungkin nggak tahu nih dia memang keceplosan atau memang tulus dari hati ya dibilang ya dapat beasiswa susah gitu buat yang pinter-pinter aja gitu. Aduh, salah kaprah nih. Maksudnya kita kan memang harus pinter dong untuk jadi mahasiswa ya. Iya, komitmennya emang harus pinter. Kuliah tujuannya pinter gitu kan. Kalau udah pesimis duluan ya aduh. Iya benar dong ya kan. Jadi justru kita kan mau kuliah ya untuk pinter dong. Iya, ya, meskipun benar. memang ya ini juga hal lumrah ya di kampus gitu. Mungkin kita ngusahain UI, UGM, ITB atau kampus-kampus yang lain pas masa-masa persiapan ujian tuh kita rajin berusaha untuk jadi pinter. Tapi setelah ya lulus ya terus keterima di kampus kita malah kehilangan arah kayak gitu. Lu ngeliat fenomena itu juga nggak? Oh jujur banyak banget. Seperti apa ya menurut lu gitu? Hilang arah di saat lo udah mendapatkan kampus tuh seperti apa sih yang lo tahu gitu? Jadi commonly kalau di lingkungan aku nih teman-teman, kebanyakan udah merasa puas di awal gitu. Oh gue FHUI, IPK sekian pasti dapat kerja yang bagus gitu. Jadi anggapannya IPK di FHUI yang hanya sekian itu lebih baik daripada di kampus lain yang mungkin hampir menyentuh angka 4. Dan dari anggapan itulah mereka itu jadi kayak merasa puas satu, terus merasa capek untuk mengeksplor apa yang sebenarnya bisa dieksplor di kuliah. Karena kan
opportunities di kuliah itu banyak sekali yang bisa dieksplor. Nah, mereka ngerasa sudah puas dan akhirnya stuck hanya ke dalam comfort zone-nya mereka, dan itu banyak sekali terjadi di FHUI. Comfort zone ini kayaknya gue rasa lebih banyak yang nongkrong ya. Benar. Atau mungkin ya dengan alasan mencari jati diri gitu ya, terlalu banyak ikut organisasi ya, atau mungkin ikut perkumpulan yang santai-santai aja gitu. Nah, ini gue juga sering ngasih ya apa sih, mungkin teguran gitu ya ke beberapa anak alter ya, dari tahun 2023, 2004 ya, bahkan sekarang gitu ya. Banyak yang ngerasa udah dapet, padahal ya jurusan bagus ya, psikologi ya, kemudian jurusan murni kayak matematika atau mungkin statistik, bahkan Pasilkom gitu. Tapi setelah keterima di kampus itu ya kan, motivasinya berkurang gitu, macam-macam sih. Tapi memang yang sering gue dapetin ya itu ngerasa kalah dalam kompetisi gitu. Ya, kompetisi emang seperti apa sih sebetulnya di kampus tuh? Kayak lu ngerasanya tuh kompetitif tuh. Dinilai seperti apa gitu ya? Karena gue ngerasa kayaknya harusnya ya kita tetap masih sama ya. Kompetisi kan sama diri kita sendiri ya. Gimana cara kita upgrading diri kita selama kuliah gitu kan. Potensi juga kita yang cari tahu dong. Eksplorasi itu juga dari awal kita netepin. Tapi ngerasa gak sih kayak di sekitar lo gitu ya, di kampus sekarang ini ya udah mulai banyak yang ngerasa kayak gitu, kalah berkompetisi atau apapun itu, atau minder deh, simpelnya dia minder gitu sama progres teman-teman yang lain gitu. Oke, jadi aku tekankan bahwa di lingkungan kampus ya, terutama di lingkungan kampus yang dianggap itu kampus yang prestige gitu ya, semua orang want to show their capability, their skills. Ini harus digarisbawahi. Semua orang itu ingin terlihat menonjol. Ini bukan dalam arti pick me atau yang sebagainya. Ini in a good way ya. Orang-orang ingin terlihat bahwa mereka itu punya skill. Karena tujuannya ya setelah kuliah mereka mendapatkan pekerjaan yang layak gitu. Dengan mereka memperlihatkan skill yang mereka punya. Dan menurutku itu hal yang common ya di perkuliahan. Karena di kuliah ini kan kita tujuannya untuk satu, pendidikan itu pasti. Dan yang kedua kan kita juga harus mencari relasi. Dan relasi itu bisa didapatkan dengan baik. Kita bisa berada di satu ekosistem yang baik ketika kita itu punya skill satu. Dan kita bisa menggunakan skill itu dengan baik gitu loh. Kayak gak hanya buat flexing, tapi kayak yang benar-benar bermanfaat seperti itu. Jadi kalau berkata tentang dunia kampus itu kompetitif, ya memang kompetitif. Dan karena kompetitif itu menurutku itu malah menjadi pacuan gitu loh buat teman-teman semua agar mempersiapkan bagaimana kehidupan kuliah nanti gitu. Kayak itu ya, singkat dari kehidupan kuliah Fatin di semester 1 ya. Udah mau selesai berarti ya semester 1 ya. Aduh, baru jalan setengah nih Bang. Baru UTS ya, iya, baru kampus UTS. Ya. Nah, kita balik lagi sebetulnya ke masalah beasiswa gitu. Kalau udah dapat 2 beasiswa sekarang ya, lo ngerasa ya, itu udah cukup belum? Atau masih banyak opportunity lagi gitu? Dan kita anggap beasiswa itu salah satu kesempatan untuk kita ya mungkin secara finansial itu terbantu gitu ya. Tapi apa lagi itu kelebihannya ketika lo misalnya mencari beasiswa gitu? Karena kan pasti banyak juga ya dari upgrading dari setiap ya pemberi beasiswa ya, entah lo dikasih kesempatan magang ya kan, atau mungkin pertukaran pelajar gitu, atau mungkin yang sering gue denger ya pasti kita dapat program pembinaan dari mereka kayak gitu kan. Dan ya menurut lo persiapan beasiswa yang akan kita dapetin itu perlu sejauh itu gak sih persiapannya? Atau ya ada juga beasiswa mungkin yang sebetulnya gak terlalu prestis ya. Jadi mungkin ya gue tadi ngobrol juga sebetulnya ya, ada yang mau nyari beasiswa karena dia mau dapat ekosistemnya, tapi ada juga yang mau dapat beasiswa karena kebutuhan praktis masalah finansial aja gitu. Nah, kalau menurut lo sendiri seperti apa? Cenderungnya lo memilih beasiswa itu karena apa? Tapi jawab dulu, cukup nggak 2? Aduh, jujur ini kalau nggak terikat kontrak bisa triple gitu boleh sih banget sebenarnya, tapi karena terikat kontrak kan jadi ya mengikuti sesuai perjanjian di awal gitu. Tapi yang tadi gue bilang, aspek lu menentukan beasiswa yang lu pilih itu apa sih kira-kira? Oke, aspek untuk menentukan beasiswa yang
aku pilih itu teman-teman. Yang pertama pastinya terkait ini 100% gak bisa nge-cover UKT gue nih gitu. Karena Itu jujur paling penting, ya yang paling penting. Karena kan ya ini rahasia umum ya, UI UKT-nya rada kapitalis ya Bang. Jadi yang pertama dilihat ya. Padahal saya tadi bilangnya enggak loh. Ternyata akhirnya dijawab ya agak kapitalis. Iya, rada kapitalis sebenarnya. Jadi ya memang harus cari beasiswa nih, dan karena kan opportunitiesnya banyak juga. Nah, yang pertama itu nge-cover nggak nih 100%? Oh, nge-cover. Oke, masuk list gitu. Terus yang kedua, ini terkait dengan ekosistemnya itu tadi. Program-program apa yang diberikan oleh beasiswa itu, dan kebetulan kalau dari Nama Foundation ini mereka menyiapkan nurturing development program lewat social project itu tadi. Jadi kayak kita diajarin kalau kita mau dapat living cost yang $350 itu tadi nggak semata-mata kayak just minta aja gitu. Kita harus harus punya dampak sosial. Dari situ aku mikir, oh mungkin dari sini jalanku juga sambil beramal gitu Bang. Kan social project ya, social impact gitu. Jadi kayak dari situ aku bakal belajar gimana sih cara mendapat living cost, tapi aku juga berdampak gitu loh bagi sosial. Jadi kayak nggak semata-mata makan duit rakyat gitu, makan duit pajak, kan ada dampaknya juga ya Bang gitu. Ya. Terus kalau dari proses beasiswa ya, kita singkat aja deh gitu, kasih tahu ke teman-teman ya, persiapan yang lo butuhin tuh kira-kira apa sih? Atau teman-teman kalau dia mau apply beasiswa kayak lo gitu ya, itu apa aja yang perlu persiapin? Baik dari segi ya mungkin material gitu ya. Material di sini gue bukan bicara cost ya, tapi mungkin kayak persiapan esai gitu kan. Atau mungkin dari segi value gitu, kayak gagasan yang mau didapat tuh apa dari beasiswa itu kayak gitu. Kira-kira apa persiapan yang harus disiapin teman-teman kira-kira? Oke, jadi ini depends on beasiswa apa yang kalian apply ya teman-teman. Ini bicara tentang beasiswa aku aja karena ini beasiswa yang mengajarkan anaknya itu untuk berdampak secara sosial. Jadi di situ persiapannya ya memang value. Kayak nanti setelah lulus kuliah itu lu mau ngapain gitu. Jadi kalau dibilang masuk kampus yang penting masuk dulu, itu aku rada nggak setuju ya Bang. Karena kalau just masuk aja kan mereka nggak mikir secara long term mereka mau ngapain. Nah, yang paling penting dipikirkan itu kalian mau ngapain ke sosial gitu. Kalian ngapain milih jurusan itu, dan lewat jurusan itu kalian mau mempelajari apa yang akan diimplementasikan kepada society nantinya setelah lulus. Itu yang pertama, kalian harus tahu setelah lulus mau ngapain. Karena itu nanti akan ditulis dalam, biasanya tuh berbentuk motivational letter gitu Bang. Motivational letter atau essay gitu. Nah, selain itu kita juga harus mempersiapkan yang namanya pemberkasan. Itu kayak communal beings. Kayak di pemberkasan ini sebenarnya agak tricky juga sih, karena kebanyakan orang-orang itu gagalnya di pemberkasan. Jadi tolong ya teman-teman, sebisa mungkin nih kalau mau dapat beasiswa itu dibaca benar-benar terms and conditionnya gitu, persyaratan pemberkasannya tuh apa aja. Karena memang di pemberkasan ini si pemberi beasiswa dari yayasan itu udah bisa menilai kalian gitu loh. Ini dari submit berkasnya, misal kayak yang mepet-mepet nih, kayak ini kelihatan nggak niat atau just coba-coba gitu kan. Terus bocorannya itu juga dinilai ya? Iya benar, itu juga dinilai. Terus dari ini nih biasanya saya sama motivational letter itu tuh tulis tangan Bang. Jadi dari tulisan tangan itu para pemberi beasiswa itu juga bisa menilai ini kira-kira anak ini niat atau enggak gitu loh dari tulisan tangan itu. Jadi sebisa mungkin nih kayak dalam menulis motivational letter atau esai itu tidak hanya menulis sekadar menulis aja gitu, tapi benar menyalurkan ide kalian secara tulus. Kalian nantinya secara sosial itu akan berdampak seperti apa gitu. Terus selanjutnya persiapan sih ya interview ya Bang pasti. Karena interview itu jujur kalau di Nama Foundation itu aku di interview sama 4 orang. Jadi yang 3 dari rumah kepemimpinan, terus yang 1 lagi itu dari pengurus yayasan yang ada di Malaysia. Jadi menggunakan bahasa Inggris, fully in English. Jadi ini aku nggak force teman-teman untuk bisa bahasa Inggris yang fluent atau advance gitu ya. Yang penting bisa membawa diri dengan baik aja saat interview gitu. Dan tolong nih ya, tolong pelajari esai dan motivational letternya sebelum wawancara. Jadi itulah mengapa aku tadi bilang dalam menulis esai itu
tulislah dengan tulus gitu. Tulislah sesuai dengan apa yang akan kalian lakukan setelah kalian lulus gitu. Karena itu nanti akan ditanyakan kembali saat interview teman-teman. Dan saat interview itu kan lebih kelihatan ya Bang, karena kan face to face ya, one on one juga. Jadi para interviewer itu bisa menilai nih anak nih nulis esai beneran mau berdampak kayak gini atau cuma gimmick doang gitu. Jadi kelihatan di situ. Jadi yang dipersiapkan kurang lebih kayak gitu sih teman-teman. Ya makanya gue juga itu ya agak kaget ya kalau misalnya ada yang nanya secara spesifik cara nulis motivation letter gitu. Karena sebetulnya memang motivation letter itu ya lebih ke sudut pandang teman-teman aja. Iya gitu. benar. Teman-teman tuh secara jangka panjang tuh udah punya tujuan gak sih kayak gitu. Kalau gue sih ya secara sederhana ya nganggep persiapan kita beasiswa ya kan, persiapan kita menjalani kuliah itu karena kita punya ketakutan sama harapan gitu. Jadi kayak ketakutan tuh alasan kita ya menjalani ya kan atau mencapai ya, bahkan alasan kita ada di kampus ini tuh apa, pasti kan ada hal yang kita takuti dan mau kita hadapi gitu. Serta kita punya tujuan dong. Ya, tujuan itu kita definisiin sebagai harapan gitu. Jadi simpel kita punya hal yang kita takuti sama kita punya harapan ya yang menjadi tujuan kita, harusnya motivation letter tuh bisa dibikin gitu Iya, ya. bisa. Gak kiat-kiat khusus sebetulnya kan. Gak ada, itu sebenarnya depends on what will you do after graduate gitu. Kalian jika sudah punya tujuan yang mantap, kalian sudah punya pandangan nanti akan menjadi peran apa di masyarakat tempat kalian tinggal sendiri loh, akan berdampak seperti apa. Kalau kalian sudah yakin, kalian sudah mantap dengan tujuan itu dalam menulis motivational letter, menurutku itu hal yang mudah gitu. Karena para reviewer motivational letter itu tidak terlalu memperhatikan bagaimana Grammarly. Kalau kayak di UTBK itu kasarnya kayak PBM gitu kan, kebanyakan Kak minta proofread dong, ini tata bahasanya udah bener atau belum gitu. Karena para reviewer itu lebih ke material sebenarnya, isi yang dibawakan, gagasan yang dibawakan itu seperti apa. Kalau gitu. gue nih mengandaikan nih, gue sebagai pemberi beasiswa ya, ketika gue baca nih ya motivasinya gitu, ya asalkan gue tersentuh ya, tapi bukan tersentuh kayak gue nangis atau apa, enggak ya, kayak gue punya harapan, oke, motivasi lu bisa dibantu nih diwujudkan lewat beasiswa ini, ya gue bakal ngasih ke situ gitu. Nah, bukan yang tulisannya bagus, preposisinya benar. Aduh, bukan terlalu seperti itu ya. Memang mungkin ada bagian-bagian yang itu juga perlu diperhatikan ya, karena itu juga menunjukkan intelektualitas kita ya. Tapi ya dalam menulis motivation letter utamanya adalah materialnya, isinya, motivasinya. Tujuan besarnya itu apa gitu ya. Kayak itu. Tadi lo nyebut keterima 2. Iya. Tapi sebetulnya ada yang ditolak gak sih? Ditolak, aduh. Tapi ada juga kan? Ada juga ditolak. Berapa kira-kira? Ada berapa yang nolak lo gitu? Beasiswa lo? Karena ini double scholarship, jadi rejectionnya juga ada 2. Double rejection juga. Jadi lu ngelamar 4 beasiswa. Sebenarnya 5. 5, tapi yang keterima 2. Keterima 2. Terus yang nolak 2, terus yang nggak bisa dilanjutin itu ada 1 dari beasiswa unggulan. Itu sebenarnya dapat juga, tapi nggak bisa signing kontrak karena udah terikat kontrak sama yang dari Nama Foundation. Kalau misalnya nggak ada batasan berarti bisa dapat 3 kemungkinan ya. Ya bisa. Ya, ini gue disclaimer ya. Takutnya nanti pasti ada yang bilang, iya lu enak banget gitu bisa langsung dapat 2 gitu. Ternyata ya pasti ada batasan ya. Ada penolakan juga. Gak mungkin semua itu semulus itu gitu ya. Tapi ya tadi lo ya kita bilang UI kampusnya mahal, tapi lo dapet UKT sebetulnya berapa di UI? Kalau gue boleh tahu ya. Oke. Sebelum di cover beasiswa itu berapa? Dapatnya setiap 1 semesternya tuh 5 juta. 5 juta. Iya. Kalau gue ini pandangan gue sendiri ya. Oke, aman. Oh, menurut lo kan masih mahal ya. Tapi menurut gue itu udah affordable loh, udah murah banget kayak gitu ya. Ini gue sengaja sebut gitu ya. Takutnya ntar banyak bilang, wah mahal tuh gimana 20 juta. Aduh. Nggak sampai segitu dong. Mentok kalau di FHUI sendiri tuh 14 Bang. 14. Ya. Tapi lu masih dapat 5. Itu golongan berapa sih kalau 5 itu sekarang? Aduh. Kalau zaman gue tuh jujur loh, 5 itu paling mahal. Oh iya. Iya, karena kan zaman gue tuh dibagi BOPB ada BOPP. Jadi kalau BOPB itu biaya operasional berkeadilan kan. Jadi ya nyesuaiin penghasilan orang tua gitu. Tapi kalau BOPP itu ya intinya lu udah ngerasa sanggup nih bayar. Tapi nanti ada ranksnya lagi tuh. Dimulai dari
7,5 sampai ya tadi ya. Kalau di Sosum itu berarti sekitar 12,5 gitu. Tapi nggak sampai 14. Tapi 5 juta tuh harusnya paling mahal kalau BOPB. Cuman yang memang tadi berkasnya banyak. Gitu ya. Tapi itu sebetulnya catatan juga gitu. Ya buat teman-teman yang mungkin kemarin ya dapat UKT-nya mahal. Karena kalau di Alternativa sendiri kan kita ada bimbingan untuk ngisi form UKT gitu ya. Karena banyak juga yang salah atau bahkan nggak tahu gitu cara ngisi form UKT itu yang benar tuh kayak gimana sih kayak gitu. Ya kan, kayak contoh nih ya gitu, kita kan ngomong masalah siapa sih yang menanggung kuliah kita gitu. Tapi mungkin dalam realitasnya ya perceraian ada gitu, tapi tetap ditulis bapaknya yang nanggung. Aduh, itu common issue sih. Ya, tapi padahal sebetulnya selama ini yang membiayai kehidupan dia itu justru malah bukan bapaknya, tapi justru ibu sama mungkin kakek nenek. Itu kan berarti kalau kita ngisi ayah berarti seolah-olah ya kehidupan kita normal aja gitu ya, keluarga kita sempurna gitu ya. Ya itu juga salah satu kesalahan ya kayak gitu dalam penulisan form UKT kayak gitu. Ya gue rasa kalau beasiswa sudah banyak ya yang kita bisa dapat dari Fatin gitu. Ya titip aja deh kalau gue sendiri ya, selama teman-teman punya motivasi yang besar ya untuk kuliah, tujuannya sudah kalian bayangin sejauh apa gitu, gue rasa kita nggak sendirian kok gitu. Kita memang mengusahakan ini sendiri gitu, tapi asalkan kita udah sampai dulu di kampus itu ya pasti ada yang nolong kok gitu. Salah satunya tadi adalah bantuan dari alumni dari alumni FAUI. Ya itu juga sih yang bikin gue selalu nyaranin teman-teman semua untuk ayo deh coba apply di kampus-kampus yang seperti UI, UGM, ITB atau kampus-kampus lainnya kayak Unair, Undip, karena ternyata ya ikatan alumninya begitu respect ya, sama ngasih apresiasi yang luar biasa juga sama adik-adiknya gitu. Salah satu berarti beasiswa lu dari alumni juga kan? Iya, yang Arundhati itu dari alumni angkatan 1996. Itu udah masa-masa golden age ya kayak gitu. Udah mapan tuh. Udah mapan banget nih. Ya makanya dia mau ngasih beasiswa ke Fatin kayak gitu. Oke. Mungkin nih pertanyaan yang di luar brief kita gitu ya, terkait aman-aman. Kayak persiapan lo kuliah kemarin kan pasti banyak. Ya nggak mudah gitu ya. Tapi apa hal yang paling berkesan gitu selama lu berproses menjadi mahasiswa gitu? Dukungan seperti apa yang membuat lo sekuat ini gitu mau mengusahakan ini gitu? Karena gue taunya lu keluarga cemara nih gitu ya kan. Iya, alhamdulillah. Dan ini privilege yang paling istimewa ya. Ya karena teman-teman kita kan di altar banyak juga ya orang tua yang gak ngedukung. Gak usah ngedukung deh, percaya dulu gitu sama anaknya gitu. Tapi lu kan dapat dukungan luar biasa dari keluarga gitu. Ya dukungan seperti apa sih? Ya, terus ya karena kalau kita ngomongin beasiswa, oke, beasiswa banyak, tapi kan pasti selalu ada motivasi di balik setiap pencari beasiswa. Apa motivasi lo? Apa yang membuat lo mau terus belajar gitu? Alasan terbesar lo ya kan untuk mewujudkan mimpi sama harapan lo apa? Coba boleh jelasin panjang di sini. Panjang nih, aduh, nyangkut keluarga nih. Jadi keluargaku itu selalu menekankan kamu akan punya akses ke dunia yang lebih luas itu lewat pendidikan. Kalau kamu just stay di Klaten aja, ya duniamu itu hanya di 3 titik. Solo, Klaten, Jogja gitu. Karena kebanyakan anak-anak Klaten tuh kalau kuliah ya either Solo atau Jogja, paling jauh Semarang gitu. Nah, orang tuaku itu selalu menekankan bahwa kamu itu bisa loh Kak melihat dunia yang lebih luas, beyond of them gitu, lewat pendidikan. Itu sejak kecil saya selalu dicekokin kayak gitu. Jadi sejak kecil itu sekolah saya nggak pernah deket dari rumah bang. Kayak SD itu saya udah disekolahin jauh banget dari rumah itu, kalau saya lihat di Google Maps ya jaraknya 12 kilo. Jauh untuk ukuran orang sekolah SD ya? Iya. Masuk jam 7, jam 6 kurang 15 itu saya udah OTW. Oke. Itu SD tuh. SMP juga jauh, kurang lebih 11 kilometer. SMA apalagi, saya orang Klaten. SMA saya tuh perbatasan Klaten Jogja bang. Aduh. Aduh 20 kilo gak sih?
Iya, sekitar segitu 20 kilo. Iya. 20 kilo kalau sekolah yang di Jakarta 2 jam loh. Apalagi kalau di daerah saya kan belum aksesibel buat transportasi umum. Jadi ya Sekarang gak sih? Oh iya sih, aduh. Ya terus? Ya mau nggak mau ya usaha sendiri gitu. Jadi SD tuh masih dianterin, SMP juga masih dianterin. Terus semenjak saya punya SIM tuh ya saya bawa kendaraan sendiri. Jadi mau nggak mau ya udah harus belajar naik motor, udah harus belajar nyetir, udah harus diajarin mandiri lah dari situ. Nah setelah saya lulus SMA, tuh kan awalnya sesuai pet awal ya, pattern anak Klaten. Kalau nggak Solo Jogja nih, aduh apply nih FAUGM gitu. Terus orang tua saya emang nggak terima FAUGM gitu. Nah menurut saya itu kayak bukan suatu hal yang judging ke saya bisa nggak nih UGM, tapi lebih ke aduh masa UGM sih jauhan dikit deh sono gitu. Iya dari situ. Wah ternyata gak keterima kan FAUGM. Akhirnya saya minta izin UI boleh nggak nih gitu. Kaget mereka. Waduh nggak UI juga kak gitu. Kejauhan Semarang gitu. Maksudnya mungkin Semarang atau Bandung Jatinangor gitu kan. Waduh kok UI nih gitu. Dari situ ngobrol kan, karena ya keluarga menengah kan hitung-hitungannya rinci nih gitu. Nih kalau di UI nih kos segini kak, kos segini, bulanan dikasih segini cukup nggak? Dulu tuh awalnya dikasihnya 1,2. Waduh saya hitung-hitung ya hidup ya. Iya sebulan kalau dikasih 1,2 nih kan belum keterima beasiswa. Jadi kayak pemikiran paling worst dulu tuh 1,2 transport segini. Waduh, mepet banget nih. Mau ngopi aja nih kayaknya kebeli cuma kopi Liong. Aduh. Itu dulu gue langganannya di bawah stasiun UI ya. Oh iya. Sekarang ada kayak gitu. Tahu. Nah dari situ, aduh, ini kalau UI nih kayaknya nggak bisa kalau cuma ngandelin bulanan dari orang tua. Dari situ akhirnya muter otak nih. Apa daftar KIPK ya, minta izin tuh daftar KIPK. Mah KIPK nih ada SKTM, ada nggak nih SKTM gini? Pak lalu SKTM nggak pernah dapat, bansos juga nggak pernah nerima apa SKTM. Kalau punya akses ke Pak Lurah pergi lu ke Pak Lurah gitu kan. Tapi kan ya namanya nggak pernah dikasih, mau minta kan juga agak nggak enak gitu kan bang. Akhirnya mengurungkan niat lah buat daftar KIPK. Akhirnya carilah beasiswa yang aksesibel buat middle class, buat prestasi juga nggak tinggi-tinggi banget gitu, nilai juga nggak tinggi-tinggi banget. Akhirnya ya itulah beasiswa yang nanti komitmennya ngasih dampak sosial dari situ. Nah justru malah lu bukan ya dampak sosial itu ya, maksudnya objek sosial, tapi lu justru lu adalah yang memberikan dampak sosial. Iya. Nah motivasinya ya sebenarnya ya itu tadi sih, karena nih dikasih sebulanan 1,2 nih kalau di UI. Karena memang mampunya segini. Mungkin kalau kamu di Semarang nih bisa sisa gitu buat ngopi, buat foya-foya, buat hangout gitu masih sisa. Tapi kalau di UI ya harus mau ngepres gitu. Tapi kan ya namanya Gen Z ya, kalau nggak ngopi ya geter gitu kan ya. Kalau nggak foya-foya, kalau nggak self reward ya ini gemeter juga kan. Ini masih wajar foya-foyanya ya. Iya masih wajar, nggak kayak yang menggelapkan dana gitu, nggak ya, istilahnya just self reward after UTS gitu kan. Ini buat Anda yang mahasiswa KIPK tapi sebetulnya nggak layak ya. Waduh ya, banyak banget tuh. Aduh ya. Jadi ya mikirnya lebih ke ini sih, karena kan kalau 1,2 mepet artinya saya nggak punya dana darurat juga. Entar tiba-tiba kalau misal ada iuran atau ada satu dan lain hal, misal harus sakit, servis kendaraan, servis laptop, kan itu juga di luar. Motor lu ini Klaten lu bawa ke Depok? Dibawa. Motor lu apa sih? Scoopy. Oh Scoopy. Soalnya gue sering lihat orang Klaten itu Supra. Aduh. Supra gitu. Pegel, macet dah bang. Ya terus. Nah dari pemikiran itu gimana nih caranya dapat tambahan dana biar nggak 1,2 banget gitu, biar istilahnya adalah buat self reward dikit-dikit gitu. Biar ruang gerak juga lebih luas gitu, karena kan kalau kita punya dana di samping itu kita juga bisa ikut
kaderisasi organisasi, karena kaderisasi organisasi walaupun di situ nggak memungut biaya tapi kan ongkos buat ke sana, terus kan itu nginep juga ya, jadi kan ya perlu beli cemilan dan satu lain hal gitu ya istilahnya, ya akomodasi gitu biar ruang gerak istilahnya lebih luas gitu ya, makanya cari beasiswa gitu. Tuh, tapi sebetulnya gue belum kejawab pertanyaan gue gitu. Ini gue perjelas lagi ya. Kayak banyak teman-teman semua di sini mungkin yang mau tahu ya keluarga Cemara tuh seperti apa sih gitu kan. Ya lu tahu kan banyak. Ini coba. Secara parameter empiris atau secara ini realitas saja? Secara emosional. Oh, secara emosional. Aduh. Tahu ke teman-teman semuanya ya, baik itu anak alter ataupun teman-teman yang mau kuliah ya. Rasanya punya keluarga yang ngedukung setiap langkah lo tuh seperti apa sih? Atau 1, 2 nasihat atau mungkin kata-kata dari bokap, nyokap yang membuat lo ya mau kuliah, semangat ya sampai sekarang itu apa? Kata-kata yang paling diingat sih ya itu tadi, kalau kamu mau punya akses ke dunia yang lebih luas, yang lebih layak ya satu-satunya lewat pendidikan, karena ibu bapak orang pas-pasan gitu nggak bisa memberi kamu lebih untuk mungkin pergi ke Jakarta hanya untuk melihat-lihat situasi atau ya just liburan atau ya mencari relasi di sini. Satu-satunya jalan ya kamu cari lewat pendidikan gitu. Harus lo di Jakarta. Iya. Terus keluarga Cemara itu seperti apa? Sebenarnya kalau menggambarkan sebuah keluarga ya, ini tuh gak melulu keluarga yang harus memberi afirmasi secara soft spoken gitu, kayak ya Kak ini harusnya gini, terus memberi dukungannya yang secara afirmatif dan lembut. Itu nggak selamanya kayak gitu teman-teman, karena jujur orang tuaku itu tegas, orang tuaku tuh galak, orang tuaku itu selalu memberikan aku target. Tapi dari situlah aku mengartikan ini bentuk perhatian mereka, karena kalau nggak seperti ini nggak akan terbentuk diriku yang sekarang gitu loh Bang. Jadi kayak jika teman-teman di luar sana mungkin merasa diberi pressure oleh orang tuanya, terus selalu apalah academic pressure atau diberi target yang macam-macam, itu sebenarnya buat kebaikan kalian gitu loh. Jangan selalu kalian telan mentah-mentah. Ini kayak apa ya, membuat diriku malah justru terbatas karena harus ngikutin pet orang tua. Mohon banget sekali-kalilah terjemahkan itu dengan bahasa yang berbeda gitu, dengan sudut pandang yang berbeda. Iya, karena pastinya orang tua itu selalu ingin mengusahakan yang terbaik bagi anak. Karena kalau bicara tentang pengalamanku sendiri, awalnya kan tadi udah dibilang mau masuk HI, ya kan? Tapi orang tua menyarankan FH aja gitu. Tapi bukan harus HI, harus FH gitu, tapi ngasih banyak pertimbangan. Iya, ngasih cerna juga ya. Iya, yang bisa dicerna. Karena kalau langsung ditelan mentah-mentah, pasti di situ aku langsung putus asa. Gak mau daftar kuliah karena gak dibolehin HI itu tadi, dan langsung menganggap orang tuaku itu seorang yang rigid gitu, yang kaku gitu. Tapi dari situ aku belajar, oh maksud mereka itu seperti ini gitu, dan aku menerjemahkan itu dengan sudut pandang yang berbeda. Masuk akal juga buat lo gitu ya? Iya, masuk akal juga buat aku, dan secara long term, jangka panjangnya seperti apa. Saya ingat banget dulu sebelum saya ke Jakarta ya, kan saya dari Klaten. Ini saya bicara nenek saya. Berkata seperti ini, nenek gak selamanya bisa nemenin kamu gitu. Karena kan kalau saya bentrok dengan orang tua itu yang nengahin selalu nenek gitu. Nenek gak selamanya bisa dampingin kamu, gak bisa selamanya ngemong kamu. Jadi cobalah mengerti bahasa orang tuamu itu dengan sudut pandang yang berbeda gitu. Jangan langsung ditelan mentah-mentah. Dari situlah hubungan saya dengan orang tua itu sangat membaik gitu. Karena ya itu tadi, saya selalu menerjemahkan bahasa mereka itu dengan sudut pandang yang berbeda gitu. Jadi ya kuncinya jangan terlalu compare ya antara keluarga kalian dengan keluarga yang lain. Kayak misal, wah itu kok keluarganya lembut banget, selalu afirmatif, setiap minggu quality time, terus setiap makan malam itu selalu bareng gitu. Jangan terlalu di compare teman-teman. Cobalah lihat
apa yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada keluarga kalian gitu. Mungkin kalau lihat ke atas buat pacuan itu boleh, tapi sekali-kalilah lihat ke bawah gitu. Mungkin ada yang emang orang tuanya dari kecil udah nggak ada gitu, dan itu juga salah satu caraku untuk mensyukuri bagaimana keadaan keluargaku yang sekarang gitu, Bang. Kalau gue sih, ya mungkin kita punya sedikit kesamaan gitu ya. Dan gue juga selalu menekankan sisi baiknya apa sih kayak gitu ya. Iya. Karena kalau kita selalu melihat dari sisi buruk gitu ya, ya kita akan selalu terjebak dalam kemarahan ya, emosi gitu. Dan kita akhirnya nggak fokus sama diri kita sendiri. Iya, gitu. benar-benar. Dan ada satu quotes yang buat aku bertahan sampai sekarang, teman-teman. Kalau minum kopi cuma asal tengguk aja, pasti cuma dapat pahitnya. Gitu. Jadi minum kopi ya emang kopi pahit gitu, tapi jika dinikmati pasti akan dapat hikmahnya kok, begitu. ya tadi gitu. Gue ngerasa ya orang tua kita tuh ya sudah tahu lah batasan dia itu ada di mana. Gitu. Iya benar. Ya mungkin kalau beberapa orang bilang kayak mungkin kayak oke, gue nurunin cita-cita gue ke anak gue, mungkin bukan seperti itu gitu, tapi ya kayak kan orang tua udah tahu batasannya di mana, ya batas dia mungkin di sini, tapi harapan dia anaknya batasannya di sini. Jadi lebih punya banyak ruang gitu. Iya. Dan itu ya kadang bentuk kehadiran orang tua itu seperti itu. Ya perhatian orang tua itu nggak selalu bertanya kabar gitu. Yang mungkin nggak selalu ada gitu ya di saat kita butuh. Tapi mungkin perhatian orang tua itu, kehadiran orang tua itu ya terlihat gitu dari cara mereka mengarahkan kita ya menemukan jalan hidup kita sendiri. Iya, benar-benar. Gitu. Dan ini cerita dikit lagi boleh ya, Bang? Boleh banget. Jadi ini waktu lo banget. Oke, suatu saat itu either itu aku umur 12 atau 13 tahun ya. Pokoknya waktu SMP lah. Aku selalu compare keluargaku dengan orang lain gitu loh, dengan keluarga lain, karena teman-temanku itu selalu cerita kalau mereka pasti punya quality time setiap minggu, terus setiap liburan semester tuh mereka liburan either ke Singapura atau ke Jepang, terus setiap makan malam tuh mereka pasti bareng gitu. Dan aku di situ compare-nya di poin makan malam yang selalu bareng gitu. Kok aku nggak pernah ya kayak gini. Terus disitulah aku berbulan-bulan itu kayak meragukan gitu, sebenarnya orang tua aku nih ada waktu nggak sih buat gue gitu. Kayak gue ini udah capek loh sekolah sampai sore, ekstrakurikuler, terus ikut paduan suara, abis itu masih les akademik gitu. Dan mereka cuma ngantar gue ke sekolah, terus jemput gue di tempat les, karena setelah dari pulang sekolah tuh ke tempat les tuh jalan kaki, Romo. Bang, sorry, itu jalan kaki kan. Terus orang tua gue cuma jemput di tempat les gitu. Okay. Akhirnya dari situ mulai bertanya-tanya nih, sebenarnya mereka nih ada waktu nggak sih buat gue nih artinya apa sih, apa cuma buat investasi mereka aja, cuma di drop di sekolah, jemput di tempat les gitu. Sempet kesel lah sama mereka. Tapi disitulah mulai evaluasi ya, kayak lihatlah orang tua aku nih sebenarnya mereka seperti apa gitu. Dan ternyata bentuk kasih sayang mereka itu dengan kerja keras gitu. Dan itu bener, ketika mungkin keluarga lain itu pulang kerja jam 5 sore ya, itu udah langsung quality time sama anak-anak mereka. Tapi orang tua aku enggak, ya pekerjaan pokok mereka selesai jam 5 sore gitu. Tapi di luar itu mereka juga punya pekerjaan sampingan gitu. Mereka juga wira swasta ya, saya juga bisnis. Jadi setelah selesai pekerjaan pokoknya itu masih harus ngurus apa yang ada di usahanya dia gitu. Dan dari situ aku pernah lihat juga ayahku jam 1 dini hari tuh baru pulang, dan jam 4 subuh tuh udah berangkat kerja lagi gitu. Jadi aku tidur nggak ada ayahku, aku bangun ayahku juga udah nggak ada. Dari situ aku kayak wow, mereka ternyata bentuk kasih sayangnya dalam bentuk effort gitu. Dan itu terbukti bahwa walaupun aku nggak punya dukungan secara afirmatif, nggak quality time kayak keluarga-keluarga lain, tapi ternyata wow, aku punya kesempatan buat les, terus aku nggak pernah kekurangan finansial yang sampai terpuruk banget, sampai terancam putus sekolah, itu enggak. Dari situlah aku mulai belajar mengartikan keadaan itu dengan sudut pandang yang berbeda gitu. Meskipun kita mungkin jarang makan bareng sama ibu bapak kita, tapi ibu bapak kita menjamin
pakaian sekolah kita nggak pernah lusuh. Ya. Iya, benar-benar. Ya, kita bisa mendapatkan pendidikan dan hidup normal ya sesuai definisinya ya. Bisa bersekolah, ya mendapatkan pakaian yang layak gitu sama ya setidaknya sesekali makan makanan yang kita mau. Iya. Ya kayak gitu. Ya gue rasa udah banyak ya yang kita tahu dari Fatin gitu. Gue juga selalu amazed ya sama semua anak-anak alter yang punya ya story yang macem-macem kayak gitu. Salah satunya ya Fatin gitu ya. Kita ngobrol ya mungkin jarang ya selama jadi anak alter gitu. Tapi ya gue setidaknya beberapa kali ya memantau gimana ya progres lu sampai saat ini gitu. Bahkan ya gue ngerasa lo gak pernah nyesel ya untuk belajar persiapan kuliah. Karena akhirnya lo ya benar kuliah ya. Iya, bukan benar. hanya sekedar selagi kuliah tapi lo berusaha terus cari masalah lagi gitu. Nah itu yang bikin gue ya suka banget gitu sama teman-teman seperti Fatin kayak gitu. Karena hal yang paling bikin gue kadang suka sakit ya hatinya adalah ketika melihat teman-teman tuh kehilangan alasan dia ada di UGM, di UI, di TB. Dan gue ngerasa itu kayak kutukan mereka gitu. Setelah menemukan tempat terbaik yang harusnya bisa membentuk mereka. Mungkin lo bisa ngasih pesan terakhir ya di podcast ini. Aduh, pesan terakhir nih kayak mau kemana aja Romo gitu. Ya maksud gue ya apa, mungkin bukan motivasi ya. Gue ngerasa teman-teman gak butuh motivasi ya. Tapi mungkin kita boleh sedikit yang ngingetin teman-teman kayak gitu. Gimana sih ya dalam keadaan kita paling jujur ya melihat diri kita, ya kan? Seperti apa seorang Fatin ya secara jujur melihat dirinya ya untuk terus mencari mimpi-mimpi yang baru sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Silakan Fatin, kesini ya. Oke. Gini nih teman-teman. Jadi melihat diriku sekarang sebagai maba FHUI, oke, aku di sini di tempat dimana orang-orang menganggap tempat ini adalah tempat yang cukup prestisius gitu kan. Tapi dari prestisius inilah aku berpikir seperti ini. Oh, gue udah masuk UI. Aku udah masuk UI. Kayak aku gak akan menyia-nyiakan kesempatan Tuhan yang apa ya, istilahnya bisa percaya aku bisa kuliah di FHUI. Aku gak akan menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan dengan terus mengeksplorasi resources yang ada di FHUI sendiri gitu loh. Jadi kayak nggak hanya puas saat keterima aja, kayak nggak cuma JJ di TikTok doang gitu, kayak nggak cuma flexing as a maba FHUI, tapi juga gimana sih aku ini layak disebut sebagai mahasiswa FHUI gitu. Karena aku mengartikan saat diriku diterima di FHUI ini, aku mempertanyakan, ini tuh Tuhan bener-bener percaya ke aku atau hanya memberi ini sebagai hadiah di awal gitu loh. Dan aku berpikir gimana bisa diriku layak di sini ya dengan terus belajar, terus mencari resources yang ada, terus mengeksplorasi dan tidak pernah merasa puas. Karena aku ini orangnya ya karena didikan orang tua selalu ngasih target itu ya. Aku sendiri punya target, gak hanya di setiap semester tapi di setiap hari. Ini fun fact-nya, aku punya buku journaling gitu teman-teman. Di situ aku selalu nulis small step di setiap harinya aku harus ngapain. Jadi dari situlah akan terbentuk target-target yang nantinya akan aku capai gitu. Dari small step to big step gitu kan. Nah, pesan buat teman-teman semua bagi yang mungkin sekarang sudah berada di tempat-tempat prestisius gitu, atau yang sedang menuju ke sana. Atau yang sedang menuju ke sana. Tapi ini dibagi jadi 2 section dulu nih Bang. Oke. Bagi teman-teman yang udah ada di tempat prestisius gitu. Kalian itu nggak terlihat seprestis itu hanya dengan upload JJ keterima PTN. Saya suka statement. Teruslah merasa
kalian itu tidak layak berada di tempat yang prestis. Oke, Dari- ospek itu bukan perayaan, bukan. Iya, ospek itu bukan perayaan. Bener banget. Ambil almet itu just beginning, teman-teman. Ya. Itu awal dari penderitaan Anda. Bukan penderitaan, perjalanan menuju Perjalanan, ya. tempat-tempat prestis berikutnya gitu kan. Setidaknya Anda tetap terluka ya. Banyak luka-luka ya sama proses belajar itu. Oke. Ya, teruslah merasa tidak layak berada di tempat prestis itu, karena dari situlah kalian akan terus berkembang gitu. Jangan pernah merasa cepat puas lah. Dan section yang kedua bagi teman-teman yang menuju ke universitas yang kalian anggap itu prestis bagi kalian, mungkin top 3 atau top 10 gitu kan. Percayalah bahwa Tuhan itu selalu menghargai usaha umatnya, teman-teman. Gak ada yang sia-sia di mata Tuhan. Pasti Tuhan akan memberikan kepercayaan ke kalian jika kalian juga bisa membuktikan usaha kalian di hadapan Tuhan gitu loh. Jadi itu omong kosong kalau kalian, oh kok Tuhan jahat banget gak mengabulkan doa-doaku. Usaha kita yang belum Iya, cukup. usaha kalian yang belum cukup. Jadi bagaimana cara kalian merayu Tuhan dengan usaha kalian dan doa kalian gitu loh. Yakinkan yang ada di atas sana bahwa kalian itu layak menuju tempat prestis itu. Gitu. Oke. Sudah cukup ya, gue rasa kayak gitu. Thank you banget ya buat Fatin. Ya, salah satu bukti bahwa mimpi kita berharga. Dan teman-teman bisa dukung Fatin. Oh, ini bukan audisi ya. Ya. Indonesian Idol. Ya, teman-teman bisa dukung Fatin dan juga teman-teman yang lain dengan apa? Dengan kalian dukung diri kalian sendiri, mencapai mimpi-mimpi Mantap, selanjutnya, mempersiapkan kelayakan, ya. Dan seperti biasa, ya, sampai ketemu di episode selepas sekolah berikutnya bareng gue ya. Jujur gue belum bosan nih jadi host di sini. Ya karena gue akan lebih banyak ketemu teman-teman seperti Fatin. Ya singkat Oke. dari kita ya. Ya udah pokoknya itu aja. Terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ya di episode apa? Selepas sekolah ya. Tempat Selepas. kita mengetahui step-step baik menuju kedewasaan. Ya gitu. Gue belum nemuin tagline-nya soalnya. Aduh. Ya, thank you ya. Oh, thank you juga Bang. Berapa menit? Oh, 1 jam. Wow. Jujur ngalir banget sih ini ya. Gue ngerasa seneng gitu diskusinya ya. Nah, kita bisa ketemu lagi nanti nih pasti. Amin, amin. Tapi selanjutnya kemana? Selanjutnya Kuliah lagi kemana niatnya? oh, after graduate. Ya udah kepikiran nggak? Udah.